Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasihun Amin, Sarjana Pendidikan. Saya berasal dari SDN Impres Lirung, Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Di sini saya akan mengikuti ujian komprehensif PPG dalam jabatan Guru Pendidikan Agama Islam IAIN Sultan Amai Gorontalo. Dosen penguji yaitu bersama dengan Ibu Dr. Hajah Munirah MPD. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu, perkenalkan, nama saya Nasihun Amin. Saya berasal dari Kabupaten Kepulauan Talaut, SDN Impres Lirung. Di sini saya siap untuk mengikuti ujian komprehensif bersama dengan Ibu dosen. Terima kasih, Ibu. Baik, kita masuk ke sesi pertama ya. Siap, Ibu. Siapkan Al-Quran. Siap, Ibu. Sudah, Ibu. Sudah? Sudah, Ibu. Silakan buka Al-Quran surah Al-Maidah. Al-Quran surah Al-Maidah ayat 2. Siap, Ibu. Sudah, Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallah لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Baik, lanjut ke surah Al-Kahfi ayat 1 sampai 5. Surah Al-Kahfi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا.
Baik, lanjut ke surah Al-Imran ayat 1 sampai 5. Surah Al-Imran ayat 1 sampai 5. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي صدق الله العظيم. Baik, terima kasih. Silakan ayat yang dibacakan tadi silakan ditulis kembali. Ditulis kembali ya, setelah selesai ditulis, difoto baru kirim ke WA saya. Siap Ibu. Silakan. Iya.
bisa kurang surat Ali Imran, Ibu. Oh iya, silakan.
Sudah selesai, Bu. Iya, silakan difoto baru kirim ke Ibu. Oke. Sementara sudah mengirim, Bu, ya? Jaringnya. Sudah itu, Bu, sudah terkirim. Ya. Baik, kita pindah ke sesi kedua. Ibu, Ya, kepanasan. kenapa? Lanjut, Ibu. Lanjut, siap. Mohon izin. Kenapa? Ada yang mau ditanyakan? Anda, Ibu, baterai, Bu. Bagaimana? Siap, Ibu. Lanjut, Ibu. Bagaimana? Ya, lanjut saja. Siap, Ibu. Baik, pertanyaan pertama, apa teori belajar yang melandasi penyusunan rancangan pengembangan perangkat pembelajaran atau modul ajar sesuai dengan prinsip-prinsip Merdeka Belajar? Silakan. Baik, Bu, izin menjawab. Teori belajar Iya. daripada perangkat pembelajaran yang ada dalam kurikulum Merdeka itu yaitu ada 4, Ibu. Yang pertama konstruktivisme, yang kedua behaviorisme, dan yang ketiga humanisme, yang keempat adalah kognitivisme. Silakan diberi penjelasan masing-masing Baik, teori. untuk konstruktivisme sendiri itu adalah jadi siswa membangun pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman dalam hidupnya, Ibu. Seperti pembelajaran difokuskan pada kegiatan yang memungkinkan siswa membangun pengetahuan mereka sendiri berdasarkan pengalaman mereka itu, Bu. Seperti dalam contoh kasus modul itu problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah, seperti itu, Bu. Sedangkan untuk behaviorisme itu menekankan pentingnya penguatan itu sendiri, Bu. Penguatan maksudnya dalam membentuk perilaku siswa. Nah, selanjutnya untuk humanisme berarti dia itu mengembangkan daripada potensi yang ada pada diri siswa itu sendiri, termasuk emosional, motivasional, dan juga sosialnya itu sendiri. Selanjutnya, yang terakhir, kognitivisme itu menekankan bagaimana informasi diproses dan diorganisir dalam pikiran siswa. Jadi modul yang dirancang sesuai dengan teori ini memberikan pengalaman belajar yang memungkinkan siswa itu menghubungkan informasi dengan pengetahuan sebelumnya dan memprosesnya secara aktif, seperti itu, Bu. Ya. Baik.
Baik, pertanyaan berikutnya. Dalam pengembangan pembelajaran terdapat beberapa hal yang terkait dengan perumusan. Iya, Ibu. Saya ulang. Dalam pengembangan pembelajaran terdapat beberapa hal yang terkait dengan perumusan. 1. Tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, pendekatan teknologi pedagogik atau TPACK atau Problem Basic Learning atau PBL, dan kelima Project Problem Basic Learning atau PJBL. Bagaimana merumuskan kelima hal tersebut? Oh, untuk merumuskan itu sendiri, Ibu. Jadi Merumuskan sebelum kita membuat modul pembelajaran itu sendiri, kita harus tahu yang namanya CP yang sudah disebarkan oleh pemerintah itu sendiri. Jadi CP itu nggak bisa capaian pembelajaran itu memang sudah dari pusat itu, Bu, sudah ada SK-nya. Nah, kemudian ketika sudah menentukan mempelajari atau membaca CP capaian pembelajaran, kita dituntut untuk membuat tujuan pembelajaran itu sendiri, Bu. Jadi tujuan pembelajaran itu berdasarkan kata kerja operasional atau KKO. Nah, kemudian kalau misalkan kita sudah tahu tujuan pembelajaran, maka dengan sendirinya kita bisa membuat yang namanya ATP atau alur tujuan pembelajaran. Nah, alur tujuan pembelajaran ini sendiri, ya kan, kalau misalkan kita sudah mempelajari daripada tujuan pembelajaran, maka di situ sebenarnya ada lagi, Bu, yaitu KTP atau kriteria ketuntasan minimal. Jadi tujuan pembelajaran seperti itu, kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran KKTP. Nah, setelah itu baru bisa dialokasikan mana itu pembelajaran yang terkoneksi atau integrasi dengan TPACK atau Technological, Pedagogical, and Content Knowledge. Kemudian apakah itu menuju ke problem based learning atau project based learning atau bahkan diferensiasi itu sendiri itu. Terima kasih. Pertanyaan berikutnya, pendalaman dan penguasaan mencakup 4 komponen. Komponen apa saja yang dimaksud? Komponen maksudnya yang dalam modul ajar, Ibu, atau bagaimana, Ibu? Begini pertanyaannya, pendalaman dan penguasaan mencakup 4 komponen. Komponen apa saja yang dimaksud? Oh, iya, Ibu, saya paham, Ibu. Ya, kan? Oke, siap, Ibu. Lanjut, Ibu. Siap, Ibu. Iya. Di sini sementara azan ya. Mau lewatkan dulu azan? Siap, Ibu. Ya. Ya, baik. Kita lanjut. Pertanyaan berikutnya, asesmen dalam rancangan pembelajaran yang mencakup satu asesmen awal, yang kedua asesmen formatif, ketiga asesmen sumatif, 4 teknik asesmen, 5 instrumen asesmen yang berorientasi HOTS, dan prinsip-prinsip merdeka belajar. Bagaimana melakukan kelima hal tersebut? Baik, Ibu, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu.
Jadi memang Ya. untuk asesmen atau penilaian itu terdiri dari beberapa macam yang telah disebutkan tadi. Yang pertama adalah asesmen awal. Kalau asesmen yang kedua adalah asesmen formatif, ketiga asesmen sumatif, kemudian ada juga teknik asesmen dan juga instrumen asesmen untuk menggunakan kemampuan tingkat tinggi atau VOTS. Nah, yang pertama yaitu mengenai asesmen daripada asesmen awal. Asesmen awal itu biasanya dilakukan ketika kita pembelajaran untuk mengetahui pengetahuan awal siswa atau kesiapan belajar siswa. Jadi asesmen awal sebenarnya itu nggak penting, tapi bisa jadi juga nggak terlalu penting. Contohnya seperti ini: apakah kalian sudah siap belajar? Adik-adik sudah makan atau belum? Apakah hari ini kalian tahu ini hari apa? Nah, istilahnya biar siswa itu bisa menjawab seperti itu. Itu namanya asesmen awal. Kemudian kalau asesmen formatif, yang saya tahu itu asesmen formatif itu penilaian di dalam pembelajaran, selama pembelajaran. Contohnya ada siswa ini aktif nih, jadi kita nilainya kayak diam-diam begitu. Jadi itu namanya formatif. Jadi bisa sesuai kelompok. Jadi penilaian juga itu tergantung daripada pengetahuan atau keterampilannya atau bahkan sikap baik spiritual ataupun sosial. Nah, kemudian yang ketiga adalah asesmen sumatif. Kalau sumatif dari bahasanya sendiri adalah sumatif, berarti ini Bu, penilaian akhir. Jadi di akhir pembelajaran atau di akhir tujuan pembelajaran atau di akhir semester, pertengahan semester itu namanya ada sumatifnya. Jadi dilakukan di akhir suatu pembelajaran, ya kan, yang mana asesmen ini digunakan untuk memberikan nilai akhir yang menunjukkan sejauh mana siswa mencapai tujuan pembelajar itu sendiri. Nah, kemudian untuk teknik asesmen, sebenarnya untuk teknik asesmen itu ada beberapa atau banyak itu. Bisa berupa tes lisan, bisa berupa asesmen lisan, contohnya kayak praktik menghafal seperti itu, tes tertulis, kemudian proyek, kemudian observasi atau bahkan portofolio. Nah, contohnya dalam pembelajaran pendidikan agama Islam contohnya ya. Jadi yang selama ini saya lakukan teknik asesmen berupa tugas membuat poster mengenai puasa, ya kan. Sedangkan asesmen lisan bisa berupa diskusi kelompok tentang penerapan nilai-nilai daripada puasa itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya yang selanjutnya setelah teknik asesmen itu ada namanya instrumen asesmen berorientasi higher order thinking skills atau COTS, kemampuan berpikir tingkat tinggi. Nah, ini sesuai dengan prinsip-prinsip Merdeka Belajar, ada namanya menilai daripada keterampilan siswa dalam menganalisis. Namanya COTS, berarti itu siswa dituntut untuk menganalisis, mengevaluasi, kemudian menciptakan sesuatu berdasarkan pengetahuan yang mereka pelajari. Instrumen ini berfokus pada pengembangan pemikiran kritis dan juga kreatif, bukan hanya menghafal saja. Biasanya kan bukan COTS itu kan cuman C1, contohnya cuma mengetahui, menyebutkan, ya kan, cuma menjelaskan. Nah, kalau COTS itu lebih ke mengevaluasi, menganalisis, menciptakan seperti itu. Nah, kemudian dalam kurikulum Merdeka biasanya itu asesmen ini berkarakter atau memiliki karakter yang sangat banyak. Contohnya, siswa mampu menunjukkan pemahaman mereka dengan cara yang berbeda. Nah, jadi nggak dituntut untuk di satu buku itu saja. Jadi siswa itu bisa mengandalkan pemikirannya itu sendiri, dan seorang guru harus menghargai daripada pemikiran siswa itu sendiri. Nah, itu Bu penjelasan saya. Baik, pertanyaan berikutnya. Ya, kreativitas dalam menarik perhatian, memotivasi siswa, kebermaknaan belajar dan mengajukan pertanyaan pemantik serta melakukan asesmen awal dalam kesiapan belajar. Bagaimana memotivasi siswa dan bagaimana cara mengajukan pertanyaan pemantik?
Contohnya seperti apa, serta bagaimana melakukan asesmen awal dalam kesiapan belajar peserta didik. Kalau izin menjawab ya, kalau saya Bu yang selama ini saya terapin sesuai dengan pertanyaan tadi, alhamdulillah saya terapkan terus Ibu. Jadi memang pertanyaan pemantik dan memotivasi siswa itu sangat penting karena komunikasi kita dengan anak-anak itu sangat diperlukan. Karena kita seorang guru itu memang harus tampil semeriah mungkin, seceria mungkin, sebahagia mungkin meskipun dalam hati itu ada masalah, ada kesedihan, tapi itu nggak boleh nampakkan ke siswa. Tapi terkait dengan pertanyaan tadi Bu, seperti contoh untuk menjelaskan atau menarik perhatian siswa itu sendiri, saya selalu memberikan lagu-lagu atau contohnya lagu yang lagi viral atau lagi tren, kemudian saya membuat liriknya itu sesuai dengan materi pembelajaran. Contohnya saya lagi mengajar tentang kitab-kitab Allah, ya, ternyata ada lagu yang lagi viral nih, dijadikan sebagai sumber daripada mata pelajaran. Contohnya kitab-kitab Allah ada 4 macam, Taurat, Zabur, Injil, dan juga Al-Quran. Nah, mereka akan termotivasi sendiri. Nah, selain itu juga untuk memotivasi siswa, saya juga sering menggunakan pertanyaan pemantik yang mengandung mereka untuk berpikir dan berbicara. Contohnya, saya boleh bertanya, Ustaz boleh bertanya di sini, apa yang bisa kita lakukan untuk membantu orang lain sesuai ajaran Islam? Ustaz boleh bertanya di sini? Anak-anak pasti menjawab, boleh Ustaz. Nah, kira-kira ketika mempelajari memahami daripada kitab-kitab Allah, kira-kira apa sih pentingnya daripada memahami daripada kitab-kitab Allah itu? Nah, jadi itu yang selama ini saya lakukan. Kemudian dalam inovasi dalam menggunakan model atau pendekatan atau bahkan metode pembelajaran, itu saya menerapkan berbagai pendekatan inovatif terkait mengenai modul ajar itu sendiri, baik itu PBL atau Problem Based Learning ataupun PJBL atau Project Based Learning. Itu, terima kasih. Baik, pertanyaan terakhir. Berikan contoh kemampuan mengkontekstualisasikan dan mengintegrasikan materi dalam kehidupan nyata berorientasi pada nilai-nilai moderasi beragama. Mohon maaf ya Bu, ulang. Berikan contoh kemampuan mengkontekstualisasikan dan mengintegrasikan materi dalam kehidupan nyata berorientasi pada nilai-nilai moderasi beragama. Baik, izin menjawab pertanyaan Ibu. Jadi untuk mengkontekstualisasi daripada materi dengan nilai-nilai yang berorientasi pada moderasi beragama. Nah, jadi saya selaku guru guru agama Islam itu selalu memotivasi memotivasi anak-anak saya atau anak didik saya terkait mengenai materi yang saya ajarkan untuk selalu dan senantiasa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari agar supaya anak didik saya itu bisa tahu dan bisa memahami arti daripada kehidupan yang sesungguhnya dan selalu mengandalkan yang namanya toleransi atau saling menghargai sehingga hidup rukun itu akan selalu terjalin dengan erat. Apalagi kondisi saya yang notabene saya bertempat tinggal itu di Kabupaten Kepulauan Talaut, yang mana mayoritas di sini adalah agama Kristen Protestan dan Islam itu hanya beberapa persen saja di angka 20%. Jadi untuk menerapkan daripada materi-materi pendidikan agama Islam di dunia nyata atau mengintegrasikan supaya moderasi beragamanya itu bagus, itu adalah memang menjadi kewajiban atau kewajiban daripada guru agama Islam atau saya itu sendiri. Terima kasih. Ya, baik, cukup, mungkin sudah lebih 1 jam ini. Ya baik, terima kasih banyak Pak dan selamat. Insya Allah sukses terus sampai. Siap Ibu, terima kasih Ibu. Selamat.
minta tolong dipanggil teman berikutnya ya. Siap Ibu, siap, saya panggil dulu boleh. Terima kasih, silakan keluar. Siap Ibu.